Bab 545, langsung ke pintu mereka dan injak wajah mereka bagian 2. Suyan memutar matanya, anggota lama keluargamu benar-benar tahu cara membuat pertunjukan. Mu Feiming tidak menyadari semua ini. Saat bertukar pukulan dengan Suyan, ia terkejut mendapati pertarungan mereka seimbang. Bukankah Suyan seharusnya jauh lebih kuat dari rumor yang beredar? Sedangkan Suyan, selama pertarungannya dengan Mu Feiming, ia terus-menerus menyerap energi bela diri Mu Feiming ke dalam tubuhnya. Yang mengejutkannya adalah energi bela diri Mu Feiming tampak seimbang dan damai. Tampaknya ada hubungannya dengan teknik kultivasi keluarga Mu, yang tidak memiliki kekuatan ledakan tetapi memiliki aliran energi yang stabil dan berkesinambungan, sehingga sangat tahan terhadap serangan. Saat seperempat jam berlalu, Suyan menyerang Mu Feiming dengan pukulan kuat, membuatnya terpental. Mu Feiming agak linglung. Bagaimana Suyan tiba-tiba menunjukkan keganasan seperti itu? Dia sama sekali tidak tahan. Aku menyerah. Suyan berkata dengan sopan. Terima kasih, Saudara Su, atas belas kasihannya. Mu Feiming menanggapi dengan sopan. Para tetua keluargamu sangat puas dengan penampilan Mu Feiming. Teman Su, ini obat spiritualmu. Di sebuah hutan kecil, seorang anggota tua keluargamu memberikan sekantong barang. Suyan membukanya untuk memeriksa, dan isinya lebih dari 100 obat spiritual tingkat dewa. Ia mengangguk puas. Perdagangan ini sepadan. Bolehkah aku bertanya, sahabat Su, di mana kau berencana untuk menantang para dewa pilihan selanjutnya? Orang tua dari keluargamu ragu-ragu sebelum bertanya. Alis Suyan terangkat, tetapi dia tidak menyembunyikannya. Aku menuju ke Provinsi Seribu Bela Diri, untuk menantang para dewa dari Aula Seribu Bela Diri. Mendengar ini, lelaki tua dari keluargamu mengeluarkan sebuah buklet kecil dari tasnya dan menyerahkannya kepada Suyan. Sahabat Su, buklet ini berisi informasi kasar tentang Provinsi Seribu Bela Diri, serta daftar petarung kuat dan orang-orang pilihan surga yang dikenal dari Aula Seribu Bela Diri. Suyan mengambil buklet itu dan menatap tetua keluargamu dengan bingung. Tetua itu memberinya informasi tentang Provinsi Seribu Bela Diri dan Aula Seribu Bela Diri, seolah-olah mereka menyimpan dendam terhadap Aula Seribu Bela Diri. Aula Seribu Bela Diri adalah yang paling tak tahu malu. Sahabat Su, berhati-hatilah. Meskipun ada aturan dalam pertarungan pilihan surga, orang-orang dari Aula Seribu Bela Diri, jika kalah, pasti akan menggunakan taktik yang tidak bermoral. Tetua keluargamu memperingatkan, apakah keluargamu punya dendam terhadap Aula Seribu Bela Diri? Suyan bertanya dengan heran. Bukan dendam. Kalau kami memang dendam, Balai Seribu Bela Diri pasti sudah menghancurkan keluargamu. Hanya saja Balai Seribu Bela Diri pernah menuntut beberapa hal dari keluarga kami, dan kami membayar mahal untuk mempertahankannya. Jadi, aku akan sangat senang melihat Aula Seribu Bela Diri menderita. Tetua keluargamu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Dia kemudian memasang wajah serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, Teman Su, kamu tidak boleh menyebutkan bahwa keluargamu memberimu informasi ini. Suyan menyimpan buklet itu, jangan khawatir. Aku tidak akan menyebut-nyebut keluargamu. Lagi pula aku seorang kultivator tunggal. Kalau ada yang tahu aku punya informasi ini, mereka pasti akan melaporkannya ke aliansi segala usia. Bagus sekali, aku mendoakan yang terbaik untuk teman Su. Tetua keluargamu menyatakan sambil membungkuk. Saya akan pergi. Suyan mengangguk, melangkah maju, dan menghilang di tempat. Provinsi Seribu Bela Diri merupakan salah satu dari 5 provinsi terbesar di domain Ling, di bawah kendali eksklusif Aula Seribu Bela Diri, dan juga salah satu provinsi terkuat di domain Ling. Semua kekuatan yang ada di provinsi ini, 3 kerajaan, 7 sekte, dan 8 klan besar, semuanya tunduk kepada Balai Seribu Bela Diri, yang mengelola provinsi yang luas ini. Balai Seribu Bela Diri, sebagai sekte roh transenden, tentu saja tidak akan mengurusi hal-hal sepele ini sendirian. Aliansi segala zaman muncul dengan kehadiran yang kuat, namun, sekte roh transenden tidak dapat menekan kekuatan aliansi, dan kekuasaan sekte roh atas domain Ling ditantang sampai batas tertentu. Namun, fondasi sekte roh transenden, bagaimanapun juga, luar biasa. Dengan dimulainya kontes di antara orang-orang pilihan surga, para jenius surgawi teratas dari berbagai sekte roh teratas mulai bergerak, masuk ke papan peringkat, untuk bersaing dengan orang-orang pilihan surga dari aliansi segala zaman. Sejauh ini dalam kontes, sekte roh memiliki keunggulan mutlak. Sekte roh transenden tidak gentar,
tidak mengirimkan satupun orang pilihan surga, seolah menunggu saat terakhir untuk tampil tak terkalahkan dan menyapu bersih orang-orang pilihan surga dari aliansi segala zaman. Atau mungkin, untuk melihat seberapa dalam fondasi aliansi segala usia. Tidak ada eksistensi aliansi segala zaman di Provinsi Seribu Bela Diri, bahkan kecil kemungkinannya bahwa ada orang pilihan surga dari aliansi segala zaman, yang berani menantang Provinsi Seribu Bela Diri. Oleh karena itu, bagi para pilihan surga di Tousan Martial Hall, dan bahkan para pilihan surga di 3 kerajaan, 7 sekte, dan 8 klan besar, yang perlu mereka lakukan hanyalah fokus pada kultivasi, terus meningkatkan kekuatan mereka, dan berjuang untuk mendapatkan peringkat yang baik di pertarungan terakhir pilihan surga. Pada tahap kontes di antara orang-orang pilihan surga ini adalah tahap eliminasi, orang-orang pilihan surga yang sesungguhnya selalu melakukan gerakan mereka di akhir. Oleh karena itu, ketika Su Yan, sendirian dengan pedangnya, tiba di depan pintu Aula Seribu Bela Diri, menantang surga dengan pedangnya, dan menantang orang pilihan surga dari Aula Seribu Bela Diri, para prajurit Aula Seribu Bela Diri terkejut dan agak bingung. Akulah Su Yan, Dewa Pedang, di sini untuk menantang para dewa pilihan surgawi dari Aula Seribu Bela Diri. Suaranya bergema bagai guntur. Di dalam Tousan Martial Hall, semua tokoh terkemuka tercengang. Dari manakah datangnya lelaki pemberani ini, yang berani menantang mereka di depan pintu masuk Balai Bela Diri Seribu? Seketika itu juga, seluruh prajurit Balai Seribu Bela Diri memerah karena marah, dan para tetua Balai Seribu Bela Diri pun memasang wajah muram. Apakah daya tangkal Balai Seribu Bela Diri sudah sedemikian menurun? Seorang petani lepas benar-benar berani menantang mereka. Terlebih lagi, dia menyebut dirinya Dewa Pedang. Bukankah semua orang tahu bahwa pedang Dao dari Tousan Martial Hall dianggap yang terbaik di Ling Domain? Ini tamparan langsung di wajah mereka. Dari mana datangnya petani liar terkutuk ini? Ini bukan tempat di mana kau bisa bertindak gegabah. Seorang diaken dari Tousan Martial Hall muncul, auranya menyesakkan, dan berbicara dengan marah. Yah, bukankah kebanggaan Tousan Martial Hall siap bertarung? Tatapan Su Yan menjadi dingin. Seniman bela diri dari Aula Seribu Bela Diri ini memang kasar. Kau, seorang kultivator lepas yang hina, tidak pantas memprovokasi kebanggaan Aula Bela Diri Seribuku untuk bertarung. Pergilah. Diakon dari Tousan Martial Hall awalnya bermaksud untuk mengambil tindakan secara langsung. Namun ketika memikirkan peraturan kompetisi kebanggaan, dia harus menahan diri dan meraung dengan marah. Kalau begitu aku tantang kamu. Berani bertarung, Su Yan berkata dengan dingin. Diakon Aula Seribu Bela Diri awalnya terkejut, tetapi kemudian menjadi sangat gembira. Kultivator lepas yang bodoh ini berani menantangnya, ia sedang menggali kuburnya sendiri, dan tak seorang pun bisa menyalahkannya. Kau sedang mencari kematian, aku mengabulkannya. Bahkan saat dia berbicara, diaken itu melancarkan gerakannya, menyerang dengan kekuatan mematikan. Tousan Martial Hall memang tak tahu malu, seperti yang dikabarkan. Su Yan mencibir, pedangnya menebas. Dalam sekejap, niat pedang melonjak, menyelimuti gunung dan sungai. Diaken ini, yang hanya berada di puncak alam kultivasi, tidak berarti apa-apa di mata Su Yan. SSCTT, SSCTT, SSCTT. Raungan naga sungai pegunungan, pedang petir, pedang pemusnah mendadak. Percikan, diakon dari Tousan Martial Hall dibunuh di tempat, berubah menjadi abu. Kelancangan, dari dalam gerbang Aula Seribu Bela Diri, seorang seniman bela diri sedang mendidih karena amarah. Seorang diaken, terbunuh di depan gerbang gunung Balai Bela Diri Seribu, hal seperti itu belum pernah terjadi selama bertahun-tahun. Terakhir kali sesuatu seperti ini terjadi, dilakukan oleh Blood Demon. Kini, kejadian itu terulang kembali. Ia merasa seperti ditampar keras di wajahnya. Ledakan, aura seorang seniman bela diri alam kultivasi puncak tidak diragukan lagi terungkap, dan sebuah tombak melesat keluar dari dalam gerbang gunung. Aula Seribu Bela Diri, memang sekte roh paling tak tahu malu di wilayah Ling. Jadi, kau sudah berencana melanggar aturan kompetisi kebanggaan. Su Yan mencibir secara retoris. Suaranya bergema keras. Dari kejauhan, sudah ada beberapa seniman bela diri yang menonton. Mereka semua tampak terkejut. Siapakah orang yang tak kenal takut ini yang datang untuk menantang langsung di gerbang gunung Aula Seribu Bela Diri? Iblis darah di masa lalu mungkin seperti ini juga, kan? Tombak di udara berhenti.
Seniman bela diri dari Aula Seribu Bela Diri itu berwajah merah, sebelumnya dia tidak akan pernah peduli dengan aturan kompetisi kebanggaan. Namun, situasinya sekarang berbeda. Aku tahu kau sangat ingin membunuhku. Senyum cerah tersungging di wajah Suyan, kebanggaan, Aula Seribu Bela Diri hanyalah sekelompok pengecut, yang terlalu takut menerima tantangan. Wajar jika kalian harus berjuang demi kebanggaan sekte kalian. Kalau begitu, aku tantang kamu. Ayo, mulai. Kamu bicara omong kosong. Seniman bela diri dari Aula Seribu Bela Diri itu murka. Ia ingin bertindak, tetapi jika ia melakukannya, itu akan membuktikan bahwa harga diri sektenya takut akan pertempuran dan harus membiarkannya menggantikannya. Jika dia tidak bertindak, nampaknya dia pengecut, tidak berani bertindak saat ditantang. Penjahat tercela. Dia menggertakkan giginya karena marah. Suyan mengangkat alisnya. Ada apa? Bukan hanya geng balai bela diri seribumu saja yang pengecut, tapi kau, orang tua, juga pengecut. Sampai mati. Ledakan. Tombak itu bagaikan seekor naga, melesat ke arahnya. Suyan menebaskan pedangnya, suara auman naga memenuhi udara saat dia melangkah maju, langsung menghadapi serangan itu. Teknik tombak Aula Seribu Bela Diri memang tidak buruk. Suyan harus mengakui, di antara para kultivator di alam yang sama, seniman bela diri dari Tousan Martial Hall memang jauh lebih kuat daripada mereka yang berasal dari sekte roh dan keluarga lainnya. Karena sudah bergerak, seniman bela diri dari Aula Seribu Bela Diri itu tak ragu lagi. Ia mengerahkan teknik kultivasinya hingga batas maksimal, dengan teknik tombak naga dan cahaya tombak bagai ribuan bintang dingin, menyapu Suyan ke dalam. Hari ini, kamu akan mati. Suyan hanya tersenyum tipis. Ia melancarkan dao pedang gunung dan sungai, terus-menerus menyerang lawan. Aura serangan lawan terserap ke dalam tubuhnya, helai demi helai. Momentum seni bela dirinya pun semakin berkembang, memperoleh wawasan yang berbeda-beda dari tangan seniman bela diri yang berbeda-beda. Alam asal ilahi tidak jauh. Suyan berpikir dalam hati. Bab 546, menyiapkan panggung tantangan di depan Aula Seribu Bela Diri. Di depan gerbang gunung Aula Seribu Bela Diri, pertempuran hebat sedang berlangsung. Begitu berita itu tersiar, semakin banyak seniman bela diri yang datang untuk menyaksikan. Semua dengan wajah takjub, menantang mereka tepat di gerbang gunung Tousan Martial Hall, siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Dewa Pedang Suyan, yang membunuh Yu Changfeng di negara Luo. Bukan hanya Yu Changfeng, bahkan Master Sekte Pedang pun terbunuh. Apakah semua kultivator bebas seberani ini sekarang? Menantang langsung di gerbang gunung Aula Seribu Bela Diri, di mana letak martabat sekte roh transenden. Suyan sangat kuat dan dao pedangnya tampak tidak biasa. Memang, aku merasa itu jauh lebih hebat daripada Aula Seribu Bela Diri. Para seniman bela diri yang menonton asyik berdiskusi. Di puncak gunung Tousan Martial Hall, para Tousan Martial Lord dan para tetua semuanya berwajah muram, mengamati pemandangan di bawah. Menurut rencana, para jenius dari sekte roh transenden akan turun gunung, menyapu bersih setiap jenius yang terlihat, menunjukkan kekuatan sekte roh transenden, lalu menekan para jenius dari aliansi segala zaman dengan keuntungan yang cukup besar. Mereka memiliki keyakinan dan kepastian untuk melakukannya. Bahkan mengetahui bahwa aliansi segala usia mendapat dukungan dari Wu Tianan yang tangguh, mereka percaya kekuatan mendalam sekte roh transenden bukanlah kekuatan biasa. Mereka telah mulai mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk mengembangkan anak ajaib mereka, bertekad untuk meraih kemenangan akhir dalam kompetisi. Namun kini, ada seseorang yang datang menantang mereka secara langsung. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Pedang dao macam apa ini? Seorang tetua dari Tousan Martial Hall bertanya dengan suara yang dalam. Ilmu pedang yang dipraktikkannya merupakan ilmu pedang dari Balai Bela Diri Seribu. Tetapi saat menyaksikan ilmu pedang Suyan, dia merasakan ada hambatan yang tidak dapat dijelaskan pada pedangnya. Kamu juga, tidak bisa melihat petunjuk apapun. Tanya seribu dewa bela diri dengan sungguh-sungguh. Aku merasa malu dengan pedangnya. Sepertinya latihan dao pedangku yang telaten hanyalah tipuan anak-anak. Orang tua itu berbicara dengan ekspresi serius. Bagaimana mungkin? Para tetua yang tersisa semuanya terhuyung-huyung. Orang yang berbicara adalah praktisi nomor 1 ilmu pedang dao dari Tousan Martial Hall, tetua pedang master masa kini. Aku juga punya perasaan yang sama. Tetua lain, yang merupakan praktisi pedang dao, juga berbicara dengan nada berat.
Pemuda ini pasti telah mencuri ilmu pedang dari balai bela diri 1000 kita. Seorang tetua bermata berbinar membuka mulutnya dengan jahat. Huang Liang pergi ke Yuzu karena ini, dan akhirnya mati. Seseorang mengingatkan, dia sudah ada di gerbang kita, apa yang perlu ditakutkan? Tapi, aturan kompetisi keajaiban. Apakah dia anak ajaib dari aliansi segala usia? Kalau bukan, kenapa repot-repot? Bisakah klan Wu datang menyelamatkan kultivator lepas ini? Tuhan, apa pendapatmu? Para anggota yang berdebat menoleh ke arah Tousan Martial Lord untuk bertanya. 1000 dewa bela diri merenung sejenak sebelum berkata dengan suara berat, waktunya belum tepat. Lagi pula, aku khawatir Su Yan ada hubungannya dengan Wu Tianan. Kalau tidak, dari mana datangnya dao pedang yang luar biasa seperti itu? Kau harus tahu bahwa Wu Tianan, begitu dia kehilangan kelemahannya dan menjadi gila, kita mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Saat jembatan ilahi akan turun, belum terlambat untuk bergerak. Lalu kita lihat apa yang bisa dilakukan Wu Tianan. Tetua yang bertanggung jawab atas pedang itu setuju, kau benar, Tuan. Waktunya belum tepat, lalu bagaimana kita harus menghadapi Su Yan? Seorang tetua mengerutkan kening. Di antara 7 sekte dan 8 keluarga di 3 negara, bukankah ada satupun jenius yang bisa mengalahkan Su Yan? Biarkan mereka yang bergerak. 1000 dewa bela diri berbicara dengan dingin. Para tetua yang tersisa mengangguk setuju. Jika seorang jenius dari Tousan Martial Hall terjun langsung ke medan tempur, bukankah statusnya akan turun? Tetapkan ambang batas terlebih dahulu, hanya setelah Su Yan mengalahkan semua jenius dari 7 sekte dan 8 keluarga di 3 negara, barulah ia dapat berbicara tentang menantang jenius dari Tousan Martial Hall. Di kaki gunung 1000 balai bela diri, pertempuran berakhir. Su Yan mengayunkan pedangnya, dan dalam sekejap, niat pedang membentuk serangkaian bentuk pedang, mengalahkan seniman bela diri dari 1000 balai bela diri. Siklus hidup dan mati terwujud dengan ayunan pedang. Kepala sang seniman bela diri tertunduk saat pedang melingkari lehernya. Niat pedang angin tiba-tiba menyapu bagaikan badai, jiwa dewa terpencar, dan tubuh berubah menjadi abu. Setelah membunuh seorang seniman bela diri lain dari Tousan Martial Hall, Su Yan memegang pedangnya dengan tegas, menatap dengan penuh penghinaan ke arah gerbang gunung Tousan Martial Hall, dan berbicara dengan suara dingin, apakah semua keajaiban dari Tousan Martial Hall hanyalah pengecut? Para seniman bela diri yang menyaksikan itu benar-benar terkejut. Wajah Aula 1000 bela diri telah ditampar tanpa henti, tetapi mereka tidak dengan keras menekan provokator ini. Mungkinkah ada kisah tersembunyi di balik kompetisi keajaiban ini, sedemikian rupa sehingga bahkan Aula bela diri 1000 milik sekte roh transenden yang bermartabat tidak berani menentangnya? Su Yan, seorang tetua dari Aula 1000 bela diri melangkah maju. Momentumnya luar biasa, seolah-olah kekuatan agung langit dan bumi telah menyatu padanya. Sungguh makhluk agung. Su Yan sedikit menyipitkan matanya, siap kabur kapan saja. Kekuatan tetua itu agak lebih kuat daripada Huang Liang. Mustahil baginya untuk memenangkan pertarungan ini. Jadi, Aula 1000 bela diri sudah tidak punya anak ajaib lagi, hanya sekelompok orang tua sepertimu. Su Yan menatap ke sisi lain dengan menantang. Sangat sombong. Kudengar Su Yan sombong, dan melihatnya hari ini, memang benar. Kerumunan penonton semuanya menghirup udara dingin. Ini adalah makhluk agung, tetapi Su Yan mengabaikannya begitu saja. Song Zeng mendidih karena amarah, tetapi ia menahannya. Dengan nada dingin, ia berkata, Aula 1000 bela diri kami, sekte roh transenden, memiliki kedudukan terhormat. Keajaiban sekte kami bukanlah sesuatu yang bisa ditantang oleh seorang kultivator lepas sepertimu. Setelah kau mengalahkan semua jenius dari Aula 1000 bela diri, kau boleh menantang jenius sekte kami. Kalau tidak, kau tidak memenuhi syarat. Meskipun mereka diserang dan 2 seniman bela diri terbunuh, yang membuat mereka kehilangan muka, membiarkan anak-anak ajaib mereka bertempur justru akan merendahkan martabat mereka. Bukankah begitu? Jika mereka tidak terikat oleh kompetisi jenius, akankah mereka membiarkan Su Yan mengomel di gerbang mereka? Mereka pasti sudah menamparnya sampai mati sejak lama. Bab 547, menyiapkan panggung tantangan di depan Aula 1000 bela diri bagian 2. Namun, Aula 1000 bela diri diawasi ketat oleh Wu Tianan. Begitu mereka melanggar aturan persaingan para jenius muda, Wu Tianan pasti akan menemukan alasan untuk menyerang mereka. Sekte roh transenden lainnya mungkin tidak bersekutu dengan Aula bela diri 1000 untuk melawan Wu Tianan karena masalah ini.
Dalam pertempuran sebelumnya di Akademi Seni Bela Diri Wansing, mantan penguasa Aula Seribu Bela Diri beraksi dan mengalahkan Wu Tianan. Namun, Wu Tianan cukup luar biasa dan berhasil lolos dengan selamat. Dan kekuatannya semakin meningkat, mencapai batas seni bela diri di domain Ling. Di bawah pengawasan orang yang begitu kuat, Tousan Martial Hall hanya dapat menanggungnya untuk sementara. Kekuatan Aula Seribu Bela Diri sangat kuat. Para jenius muda mereka semuanya memiliki bakat tubuh spiritual. Dengan selisih dua alam utama, aku mungkin tidak bisa menekan mereka dengan kekuatanku saat ini. Lagi pula, setelah semua jenius muda dari Aula Seribu Bela Diri dikalahkan, orang-orang tua ini pasti tidak akan tinggal diam. Jika mereka menyerbu, akan agak sulit bagiku untuk melarikan diri dengan kekuatanku saat ini. Saat itu, aku mau tidak mau harus menggunakan jimat giok keterampilan ilahi yang diberikan oleh guruku. Ini tidak baik. Bagaimana mungkin Su Yan, yang berkecimpung di dunia seni bela diri, bergantung pada perlindungan gurunya? Aku akan segera menerobos ke alam asal ilahi. Setelah beberapa pertempuran lagi, seharusnya sudah cukup. Begitu aku memasuki alam asal ilahi, tidak akan ada yang perlu ditakutkan. Su Yan diam-diam berpikir dalam hati. Baiklah, kalau begitu aku, Su Yan, akan menekan semua jenius muda dari Provinsi Seribu Bela Diri. Su Yan mengangguk dengan dingin. Song Zeng, dengan wajah muram, berpikir Su Yan benar-benar sombong. Apakah dia benar-benar ingin menekan semua jenius muda dari Provinsi Seribu Bela Diri sendirian? Kursi ini benar-benar ingin melihat bagaimana kalian bisa menekan para jenius muda dari Provinsi Seribu Bela Diri. Song Zeng mendengus dingin. Para seniman bela diri di sekitarnya langsung bersemangat. Provinsi Seribu Bela Diri akan segera menjadi ramai. Para jenius muda itu kemungkinan akan muncul satu demi satu. Kemana Su Yan akan menantang selanjutnya? Salah satu dari 7 sekte dan 8 keluarga 3 kerajaan. Tentu saja, mereka semua adalah pasukan bawahan dari Tousan Martial Hall. Para seniman bela diri itu berbincang secara pribadi. Adapun Su Yan, ia mundur ketika semua orang mengira ia akan pergi. Namun, Su Yan justru mengangkat tangannya dan memukulnya dengan telapak tangan. Ledakan, beberapa ratus kaki dari gerbang Aula Seribu Bela Diri, tanah bergolak dan menumpuk. Tak lama kemudian, sebuah panggung yang terbuat dari tanah padat muncul, berdiri setinggi puluhan kaki. Di platform datar, Su Yan mengeluarkan berbagai harta karun tak dikenal dan menusukkannya ke 4 sudut platform. Dalam sekejap, kekuatan tak dikenal mengembun dan berkumpul di platform yang terbuat dari tumpukan tanah. Saat kekuatan ini terkumpul, platform yang terbuat dari tumpukan tanah menjadi sekokoh batu. Su Yan berdiri dengan gagah di atas panggung dengan pedangnya dan berteriak, "Aku, Dewa Pedang Su Yan, menantang para jenius muda dari Provinsi Seribu Bela Diri di sini, di luar gerbang Aula Seribu Bela Diri." Semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Bagaimana dia bisa begitu berani? Mereka mengira dia akan meninggalkan gerbang Balai Seribu Bela Diri dan menantang berbagai kekuatan, tetapi dia malah membangun panggung tepat di luar Balai Seribu Bela Diri untuk menantang para jenius muda dari Provinsi Seribu Bela Diri. Wajah Song Zeng berubah menjadi hijau karena marah. "Su Yan, dasar kurang ajar." Su Yan meliriknya, "Begini katamu, aku bisa menantang para jenius muda dari Balai Seribu Bela Dirimu setelah mengalahkan semua jenius muda dari Provinsi Seribu Bela Diri. Provinsi Seribu Bela Diri begitu luas, melelahkan bagiku untuk berkeliling sendirian. Mendirikan panggung pertarungan tepat di luar gerbang Balai Seribu Bela Diri jauh lebih nyaman, dan juga lebih mudah bagi kalian dari Balai Seribu Bela Diri untuk menonton pertarungan. Kalau tidak, kalian tidak akan mengakuinya bahkan setelah aku mengalahkan semua jenius muda dari Provinsi Seribu Bela Diri." Song Zeng berwajah muram. Meski terdengar tidak masuk akal, kata-katanya memang ada benarnya. Tapi mendirikan panggung kompetisi secara terbuka di gerbang Aula Seribu Bela Diri praktis merupakan tamparan keras. "Su Yan, tidakkah kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau mau hanya karena aturan persaingan yang jenius berlaku?" Song Zeng berkata dengan nada membunuh. "Aku, Su Yan, tak pernah peduli dengan apa yang disebut aturan. Aturan adalah pengekangan bagi yang lemah. Aku, Su Yan, selalu melanggar aturan. Aturan sekte roh transendenmu hanyalah omong kosong di mataku. Hari ini, aku menantang para jenius muda dari Provinsi Seribu Bela Diri di sini. Jika kalian tidak setuju,
biarkan para jenius muda kalian dari Aula Seribu Bela Diri datang dan bertarung. Kalau kau mau menindas yang lemah karena ukuran tubuhmu, lakukan saja. Lagi pula, semua orang bilang Balai Bela Diri Seribu adalah yang paling tak tahu malu. Su Yan melirik Song Zeng. Postur dan ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan, yang memicu amarah Song Zeng. Ia begitu marah hingga wajahnya memerah, auranya mengembun, dan tanpa sadar ia mencengkeram pisaunya. Para penonton mundur sedikit, menatap sosok di panggung, mereka terkesima. Ini adalah orang pertama yang mendirikan lingkaran di luar sekte roh transenden. Iblis darah di masa lalu, betapapun arogan dan keterlaluannya dia, tidak pernah berani mendirikan lingkaran di luar sekte roh transenden. Su Yan adalah yang pertama dalam sejarah Domain Ling. Tousan Martial Hall dikenal luas sebagai tempat yang paling tak tahu malu di Transcendent Spirit Sect, bahkan lebih dari banyak sekte lainnya. Sebuah fakta yang diakui secara universal di Ling Domain, di antara banyak sekte dan keluarga. Namun, tidak ada seorang pun yang berani secara terang-terangan menyebut mereka sebagai orang yang paling tidak tahu malu. Hari ini, sejarah telah disaksikan. Seorang pria garang menyampaikan pernyataannya di depan gerbang Gunung Tousan Martial Hall. Wajah Song Zeng memerah karena marah. Sebelumnya dia tidak pernah dihina sebegitu memalukannya. Seorang kultivator bebas, seorang remaja, yang bersikap menghina dan menyinggung perasaannya secara langsung. Jika dia menelannya, apa yang membuatnya lebih dari seorang pengecut? Su Yan harus mati. Su Yan, tidak peduli siapa yang mendukungmu, kamu pasti sudah mati hari ini. Song Zeng menggertakkan giginya, pedang di tangannya mengumpulkan seutas energi langit dan bumi, siap menyambar bagai guntur dan membunuh bocah menyebalkan di panggung tinggi itu di tempat. Namun seketika itu juga, ekspresinya berubah drastis, saat dia mengangkat kepalanya ke suatu tempat, aura halus namun pasti terkunci padanya, perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Pada saat yang sama, 1000 dewa bela diri menggerakkan tubuhnya, menjulang di atas awan, wajahnya serius, penuh kehati-hatian. Di dalam gerbang Aula 1000 bela diri, suatu kekuatan dahsyat tengah berkumpul, bersiap menyerang. Song Zeng menggerakkan tubuhnya kembali ke gerbang sekte di Aula 1000 bela diri dan berdiri bersama para tetua, menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat muram. Su Yan terkejut sesaat. Apakah pengecut ini benar-benar akan bersembunyi dari pertempuran? Lalu jantungnya berdebar kencang, dan dia mendongak ke suatu tempat. Sangat kuat. Pada saat ini, hatinya terasa sedingin es. Jauh lebih kuat dari Huang Liang. Jika dia menyerang, selain jimat giok keterampilan ilahi milik guruku, aku tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat ini, Su Yan harus menanggapinya dengan serius. Aku masih terlalu lemah. Sekalipun aku tidak memasuki alam keterampilan ilahi dan mencapai penyelesaian agung alam asal ilahi, aku masih bisa menghadapi lawan sekuat ini. Dengan indranya yang tajam, ia menyadari bahwa di udara, terjadi pertemuan besar kekuatan agung langit dan bumi. Ini bukan sekadar penyatuan lingji langit dan bumi, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Mungkinkah itu kekuatan hukum langit dan bumi? Su Yan bergumam dalam hatinya. Di atas awan, seorang lelaki yang menyerupai guru sekolah, memegang buku di satu tangan seolah-olah sangat asyik membacanya, memegang timbangan ukur di tangan lainnya, tidak menghiraukan Tousan Martial Lord dengan raut wajah muramnya. Wu Tianan, Dewa Bela Diri 1000 menggertakkan giginya dan berkata dengan muram, beraninya kau datang ke Aula Bela Diri 1000ku, apa kau tidak takut dengan nyawamu? Wu Tianan membalik halaman buku dengan timbangan ukurnya, tersenyum dan berkata, kalian boleh mencoba membunuhku, aku di sini untuk memastikan tidak ada yang melanggar aturan kompetisi jalan transenden. Lagi pula, Aula 1000 Bela Diri terkenal karena sifatnya yang tak tahu malu. Semua orang tahu itu, bahkan orang kecil di bawah sana pun tahu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa melanjutkan kesombonganmu. Sang 1000 dewa bela diri mendengus dingin. Penguasa 1000 bela diri kembali ke gerbang Aula 1000 bela diri, dan berkata dengan suara berat, Wu Tianan telah tiba, Su Yan kemungkinan besar muridnya, kalau tidak, dia tidak akan berani menantang kita secara langsung. Jadi, kita harus mengatur agar anak-anak surgawi dari 3 negara dan 8 klan menyerang dan memberi hadiah besar kepada siapapun yang dapat mengalahkannya, terlepas dari apakah mereka berada dalam 1000 negara bela diri. Perintah Tousan Martial Lord dengan wajah muram. Ya, Tuhan, semua tetua merasakan hawa dingin di hati mereka. Di atas awan, Wu Tianan juga tampak bingung,
mengapa ilmu pedang Suyan begitu mendalam dan tak pernah terdengar, dari mana asal warisannya? Tantang kekuatan Aula Seribu Bela Diri langsung ke gerbang depannya sebagai seorang kultivator bebas. Dari mana anak ini mendapatkan kepercayaan diri dan keberaniannya? Bahkan mantan anak roh darah itu tidak begitu sombong. Tantangan Suyan kepada anak-anak surgawi dari negara Seribu Bela Diri di gerbang Aula Seribu Bela Diri menyebar dengan sangat cepat. Seluruh 1000 negara bela diri terkejut, semua orang tercengang. Siapakah Suyan dan mengapa dia begitu lancang dan berani? Yang lebih membingungkan lagi, Tousan Martial Hall tidak menekan Suyan dengan tindakan keras, membiarkan tantangannya ditujukan kepada anak-anak surgawi di gerbang gunung. Suyan, jangan sombong. Para celestial dari Tousan Martial Hall bukanlah seseorang yang bisa kau tantang. Hari ini, aku di sini untuk membunuhmu. Sosok itu terbang cepat ke arah ini. Bab 548, 1 lawan 5, satu pedang menghancurkan si sombong. Suyan mendongak menatap seorang pemuda berjubah emas yang memegang tombak panjang. Dari pakaiannya, jelas ia berasal dari negeri Wei, salah satu dari 3 kerajaan dan 8 klan. Buku lama keluargamu memuat pengantar tentang negeri Wei. Ada 2 anak ajaib yang lahir dari keluarga kerajaan negeri Wei pada generasi sekarang, dan yang mempraktikkan strategi tombak adalah Wei Yuan. Di puncak tahap awal kultivasi manusia surgawi Dewa Pemurni, ia tinggal setengah langkah lagi untuk memasuki tahap tengah. Kultivasinya juga sangat stabil, dan teknik kultivasi yang ia praktikkan berasal dari Aula Seribu Bela Diri, menjadikannya lawan yang tangguh. Akan tetapi, bahkan seorang jenius yang hanya berada pada tahap awal tahap pemurnian Dewa Surgawi, tidak menarik perhatian Suyan. Hanya keajaiban tubuh roh legendaris yang akan mendapatkan sedikit rasa hormatnya, dan tidak lebih. Suyan, kamu terlalu sombong. Dengan kedatangan Wei Yuan, muncullah 2 sosok yang lebih tangguh. Masing-masing satu dari sekte 100 pedang dari 7 sekte, dan satu dari keluarga Wei dari 8 keluarga besar. Seharusnya sudah cukup, gumam Suyan pelan. Sambil mengarahkan pedang panjangnya ke depan, ia berkata, kalian bertiga, serang aku segera. Jangan buang waktu. Aku selalu mendengar bahwa kamu, Suyan, sombong. Hari ini, akhirnya aku melihatnya. Wei Yuan berkomentar dengan nada mengancam. Kesombongan adalah kesan yang diberikan orang-orang bodoh terhadap saya. Saya, Suyan, tidak pernah sombong. Saya selalu berbicara sesuai kemampuan saya. Suyan menjawab dengan acuh tak acuh. Jumlah seniman bela diri yang datang untuk menyaksikan pertempuran semakin meningkat. Selain seniman bela diri dari negara 1000 bela diri, ada juga seniman bela diri dari negara lain yang telah datang ke negara 1000 bela diri, serta para kultivator lepas dan seniman bela diri dari berbagai keluarga sekte roh yang terus berkumpul. Lagi pula, itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyiapkan panggung bagi tantangan di depan gerbang Aula 1000 bela diri, dan menantang para jenius dari negara 1000 bela diri. Baik kultivator lepas maupun seniman bela diri dari keluarga sekte roh, mereka semua dengan bersemangat bergegas menyaksikan sejarah. Di masa depan, mereka bisa membanggakan diri sebagai saksi dan peserta dalam peristiwa bersejarah ini. Hadiah besar dari Aula 1000 bela diri juga telah menyebar di antara keluarga-keluarga sekte roh. Para jenius dari negara 1000 bela diri, melihat kesempatan untuk memasuki Aula 1000 bela diri, berbondong-bondong datang. Akan kulihat seberapa terampilnya kamu. Wei Yuan menyerbu, tombak panjangnya menusuk ke depan, memancarkan kilatan dingin. Tombak itu melingkar seperti ular piton raksasa dan terbang menuju Suyan. Apakah kita akan menentukan pemenangnya, atau hidup dan mati? Suyan menangkis serangan Wei Yuan dan bertanya dengan suara serius. Dalam duel, hanya hidup dan mati yang penting. Wei Yuan dengan dingin membalas, kalau kau takut, berlututlah dan mohon ampun dari sekte 1000 bela diri. Mungkin itu bisa menyelamatkan hidupmu. Suyan mencibir acuh tak acuh dan menjawab dengan dingin, jika kau mencari kematian, aku tentu akan menurutinya. Dia menatap ke arah 2 orang lainnya dan bertanya, dan kalian berdua? Hidup dan mati. 2 orang lainnya menanggapi dengan suara dingin. Suyan menghela napas dan berkata, para jenius sekte roh ini pasti tahu seni mencari kematian dengan baik. Para seniman bela diri yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa mengernyitkan bibir. Suyan benar-benar sombong. Ledakan, mata Suyan mengeras dan dengan ayunan pedangnya,
dia memaksa Wei Yuan mundur berulang kali hanya dalam 3 serangan, meninggalkannya dalam keadaan menyedihkan. Hanya sendirian, kau tak layak berduel denganku, Su Yan. Aku beri kau kesempatan. Kalian bertiga, maju bersama. Su Yan menyatakan dengan dingin. Wei Yuan tampak sangat muram. Kekuatan Su Yan jauh melampaui bayangannya. Ia tak berdaya sendirian. Ekspresi kedua orang lainnya berubah. Mereka bertukar pandang, mengangguk, dan mendarat di peron, berdiri bersama Wei Yuan. Su Yan, kamu terlalu sombong. Kami akan mengabulkan keinginanmu. Para jenius memang seharusnya bangga, tetapi ini adalah kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari Aula Seribu Bela Diri. Lagi pula, ketika dihadapkan pada hidup atau mati, berapa banyak yang bisa mempertahankan harga diri mereka. Ledakan, gabungan kekuatan dan aura ketiganya langsung memenuhi panggung, menjadi kekuatan dahsyat yang melonjak. Su Yan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Teknik kultivasi 3 kerajaan dan 8 klan semuanya berasal dari Aula Seribu Bela Diri. Begitu mereka bekerja sama, aura mereka akan menyatu dan kekuatan mereka secara alami akan berlipat ganda. Tepat sekali, ini bukan gabungan kekuatan biasa dari 3 seniman bela diri. Seolah-olah mereka bertiga telah menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu kesatuan. Ini seperti satu orang yang berlatih 3 seni bela diri yang berbeda. Su Yan masih terlalu muda dan impulsif. Dia terlalu arogan. Dia bisa menang 1 lawan 1, tapi bagaimana dia bisa menghadapi kekuatan gabungan 3 orang? Di antara para penonton, ada yang tahu sedikit tentang seni bela diri di Tousan Martial Hall. Pada saat ini, mereka semua menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka semua percaya bahwa Su Yan ceroboh. Ini bukan serangan gabungan sederhana oleh 3 seniman bela diri. Lebih seperti ketiganya menyatu menjadi satu kesatuan, tanpa menyebarkan kekuatan mereka. Tidak mungkin Su Yan bisa membagi dan menaklukkan dalam pertempuran melawan 3 orang dalam situasi 1 lawan 3. Dalam pertempuran ini, Su Yan pasti akan kalah. Seorang seniman bela diri yang tua berkata dengan sungguh-sungguh. Di atas panggung, Su Yan, yang diselimuti aura pedang, menghadapi Wei Yuan dan 2 jenius lainnya. Bahkan ia sedikit terkejut. Ketiganya, Wei Yuan dan yang lainnya, menggabungkan kekuatan mereka, aura mereka menyatu seperti 3 orang yang menyatu. Bagus sekali. Setelah pertempuran ini, saatnya aku menerobos. Su Yan merenung dalam diam. Su Yan, hari ini adalah hari terakhirmu. Ledakan, Wei Yuan memimpin dan menusukkan tombaknya. Cahaya tombak meledak, memenuhi langit dengan cahaya dingin yang merobek udara. Saat Wei Yuan bergerak, 2 orang lainnya menyerang dari kedua sisi ke arah Su Yan. Ketiganya menyerang secara bersamaan, rasanya seperti seorang seniman bela diri melancarkan serangan dari 3 arah berbeda. Niat membunuh yang luar biasa menyelimuti Su Yan, membuatnya tak berdaya untuk melarikan diri atau bersembunyi. Bersenandung, tiba-tiba, cahaya pedang memenuhi udara. Su Yan tampak acuh tak acuh saat dikelilingi cahaya pedang. Dalam sekejap mata, sebatang pohon di kejauhan bergetar hebat dan melesat ke udara, berubah menjadi pedang yang menusuk Wei Yuan dan 2 lainnya. Dalam sekejap, pepohonan dan rerumputan membentuk pedang tajam yang memancarkan cahaya dingin. Niat pedang melonjak, dan ki pedang bercampur, membentuk pemandangan yang mengingatkan pada pegunungan dan sungai. Bab 549, 1 lawan 5. 1 pedang menghancurkan kesombongan surga bagian 2. Su Yan dikelilingi oleh cahaya pedang yang berkibar di sekelilingnya, gunung-gunung dan sungai-sungai bangkit, hasrat membunuh bergejolak ke segala arah. Susunan pedang gunung dan sungai. Pedang dao macam apa ini? Menggunakan rumput dan pohon sebagai pedang, melepaskan ribuan pedang sekaligus. Tidak, ini tidak sesederhana rentetan ribuan pedang. Apa kau tidak menyadarinya? Sepertinya membentuk semacam pola khusus, menciptakan teknik serangan yang lebih kuat. Saat formasi pedang gunung dan sungai muncul, semuanya terkejut. Bahkan Wu Tianan yang berada tinggi di awan pun terkejut pada momen ini. Pedang dao macam apa ini? Apakah Ling Domain pernah menemukan pedang dao seperti itu? Di Aula Seribu Bela Diri, 1000 dewa bela diri dan yang lainnya memasang ekspresi yang sangat serius dan hikmat. Ilmu pedang Su Yan terlalu mendalam, tak terbayangkan. Mengubah gunung menjadi pedang, sungguh luar biasa. Seorang tetua berkata dengan suara berat. Wu Tianan, bagaimana kau bisa menciptakan ilmu pedang seperti itu? Kata sesepuh yang menghunus pedang sambil menggertakkan giginya karena terkejut.
Wei Yuan dan dua lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri saat itu. Wajah mereka berubah drastis, dan mereka meraung bersama, saling mendekat, kekuatan bela diri mereka menyatu. Ledakan, cahaya pedang sudah mulai tercurah, dikelilingi barisan pedang. Gunung dan sungai berubah, niat membunuh mereka tajam. Akulah penguasa dunia pedang Dao. Hari ini, aku akan menunjukkan kepada orang-orang seperti balai bela diri 1000 apa itu pedang Dao yang sesungguhnya. Su Yan berkata dengan dingin. Ledakan, membunuh. Trio Wei Yuan memang kuat. Dengan kekuatan gabungan mereka melepaskan kehebatan yang luar biasa, menangkis dan menahan serangan rumput dan pohon yang berubah menjadi pedang. Gunung-gunung dan sungai-sungai berubah, cahaya pedang berlapis-lapis, tetapi serangan tidak pernah berhenti. Dengan pedang di tangannya, Su Yan mengayunkan pedangnya ke bawah, dan di antara silih bergantinya cahaya pedang, tampaklah siklus kehidupan dan kematian. Meskipun ia telah memperkuat platform dengan formasinya, platform itu masih mulai runtuh di tengah pertempuran. Su Yan mengerutkan kening, memaksa trio Wei Yuan melompat ke udara, keluar dari platform. Dia melangkah ke udara, selangkah demi selangkah, melanjutkan pertarungan di sana. Sebuah pohon besar di bawah runtuh dalam sekejap, berubah menjadi puluhan pedang dingin berkilau yang berputar-putar dengan niat pedang, terbang ke langit, menelan sosok trio Wei Yuan. Desir, dua tokoh lainnya tiba, juga termasuk dalam talenta cemerlang dari 7 sekte dan 8 keluarga dari 3 negara. Apa ini? Kedua pendatang baru itu ketakutan. Pedang Dao macam apa ini? Benar-benar di luar pemahaman. Bahkan para seniman bela diri yang menyaksikan pertarungan itu pun terkejut. Dan tetua seniman bela diri yang sebelumnya mengklaim Su Yan pasti akan kalah, kini merasakan wajahnya memanas. Rasanya semua tatapan yang ditujukan padanya mengejek. Ekspresinya tidak berubah, tetapi ia diam-diam menjauh dari kerumunan dan pindah ke kerumunan lain yang tidak dikenalnya. Su Yan benar-benar jenius yang luar biasa, kultivator lepas terbaik di generasi ini. Trio Wei Yuan pasti akan kalah. Seolah-olah orang yang sebelumnya menyatakan Su Yan akan kalah bukanlah dia. Kalian berdua juga datang untuk menantang. Ayo maju bersama. Su Yan dengan santai menatap kedua pemuda yang baru saja muncul. Arogan, salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Namun, sambil menggertakkan giginya, dia maju sambil membawa pisaunya. Yang satunya lagi, dengan wajah yang sangat buruk rupa, memegang pedang di tangannya. Namun, ada pikiran konyol di benaknya. Rasanya pedang di tangannya bisa kapan saja lepas kendali, atau bahkan menyerangnya. Sekalipun ilmu pedang Su Yan kuat, aku tidak akan bisa berkembang jika aku takut. Menarik napas dalam-dalam, ia meraung pelan. Ki pedang bergejolak saat ia juga menyerang Su Yan. Pada saat ini, 5 talenta berbakat terlibat dalam pertempuran dengan Su Yan sendirian. Para penonton semua terkejut, dengan sedikit kegembiraan yang tumbuh di hati mereka. Hari ini, mereka seolah akan menyaksikan peristiwa bersejarah. Seorang penggarap lepas yang luar biasa, berhadapan dengan 5 orang, mendominasi bakat-bakat sekte roh, peristiwa bersejarah yang akan mengguncang dunia seni bela diri, tampaknya akan terjadi hari ini. Dan mereka akan menjadi saksinya. Makin banyak seniman bela diri berkumpul untuk menyaksikan pertarungan tersebut, baik para kultivator lepas maupun seniman bela diri sekte mengungkapkan kegembiraan mereka, berharap Su Yan dapat sendirian menekan para jenius sekte roh. Namun, tidak sedikit seniman bela diri sekte yang memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Jika Su Yan memenangkan pertempuran ini, keyakinan luas bahwa para jenius sekte roh dapat mendominasi para jenius kultivator lepas akan hancur. Ini bukan hal yang baik bagi sekte roh. Su Yan menyipitkan matanya sedikit, ki pedangnya berkobar. Saat formasi pedang dikerahkan, dao pedang gunung dan sungai serta siklus pedang hidup dan mati juga terus dilepaskan. Menghadapi 5 lawan sekaligus, dia pun merasakan tekanan. Meskipun kekuatan susunan pedang itu dahsyat, kelima jenius Wei Yuan tetaplah jenius. Terlebih lagi, dengan ki mereka yang terjalin dan kekuatan seni bela diri mereka yang menyatu, kekuatan yang mereka lepaskan luar biasa dahsyat. Seolah-olah satu orang melakukan 5 teknik serangan yang sangat berbeda, dan mengintegrasikan kelima teknik serangan ini secara sempurna. Selain itu, dalam hal level, kelompok Wei Yuan 2 level lebih tinggi dari Su Yan. Kemunculan ke alam pedang hati berarti hatiku mengandung pedang, dan segala sesuatu dapat membentuk pedang. Pedang itu setara dengan hatiku, dan setiap pikiran adalah tempat pedang itu berada. Selama pertempuran,
Su Yan menutup matanya. Pada saat ini, ia mendapat kesadaran yang misterius. Setiap pedang tampaknya adalah matanya, yang memperlihatkan jalur serangan berbeda sesuai perintahnya. Heart Sword Realm memiliki pemahaman baru. Secara tak kasat mata, niat pedang agak berubah. Di tengah pikirannya, niat pedang sungai gunung dan niat pedang angin mendadak saling bertukar. Samar-samar, ada perasaan bahwa niat yang satu bisa berubah menjadi yang lain dalam sekejap. Tampaknya niat pedang di hatinya dapat melayang sesuai keinginannya. Saya masih kehilangan sesuatu. Su Yan berpikir dalam hati. Dia memperoleh beberapa wawasan baru, membawa dao pedangnya ke tingkat lebih tinggi. Menengok kembali ke Aula Seribu Bela Diri, ia merasa sedikit menyesal. Ia kehilangan kekuatan. Kalau tidak, dia bisa saja langsung mengubah Sekte Balai Seribu Bela Diri menjadi pedang raksasa untuk dia gunakan dan menghancurkannya hanya dengan pikirannya saja. Aku masih kurang tenaga. Su Yan mendesah dalam hati, bertanya-tanya tingkat apa yang perlu dicapainya untuk mengubah Tousan Martial Hall menjadi pedangnya hanya dengan pikiran. Alam keterampilan ilahi. Penguasa Aula Seribu Bela Diri dan para pengikutnya memasang ekspresi muram, keserakahan terpancar di mata mereka. Mengapa dao pedang yang begitu kuat dan misterius tidak mungkin dimiliki oleh Aula Seribu Bela Diri? Tidak, pasti itu milik Aula Bela Diri Seribu milikku. Mereka sama sekali tidak menyadari rencana Su Yan untuk mengubah Tousan Martial Hall menjadi pedangnya. Pertempuran semakin sengit. Wei Yuan dan rekan-rekannya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, memadukan kekuatan seni bela diri mereka menjadi raksasa yang tangguh dan menghancurkan pedang-pedang tajam yang datang. Dan Su Yan, yang duduk dengan mata tertutup, memperoleh wawasan tentang dao pedang, atau bahkan tentang setiap pedang. Secara bertahap, susunan pedang mulai berubah, begitu pula dao pedang. Satu pedang mengeksekusi mantra naga sungai gunung, sementara pedang lainnya mengeksekusi pedang guntur. Setiap pedang mengeksekusi dao pedang yang berbeda. Dao pedang tersebut bekerja sama satu sama lain, membentuk susunan pedang dan berubah menjadi susunan pedang yang menyerang. Aku hampir sempurna sekarang, fondasiku sudah cukup kuat. Saatnya aku menerobos ke alam asal ilahi. Su Yan merasakan momentum seni bela diri di dalam dirinya, yang telah terkumpul hampir sempurna dan tidak dapat terakumulasi lebih jauh lagi. Serangan dari gerombolan Wei Yuan dan Ki bela diri mereka semuanya diserap oleh niat pedang gunung sungai miliknya, yang memberi makan momentum bela diri miliknya dan memungkinkan dia memahami berbagai seluk-beluk dalam bela diri mereka. Beberapa anak ajaib lainnya tiba, mata mereka penuh kejutan. Su Yan bertarung sendirian melawan 5 anak ajaib. Bagaimana cahaya pedang yang tersebar itu muncul di seluruh langit. Tampaknya siapapun yang memasukinya pasti akan mati. Su Yan tidak berkata apa-apa. Sekalipun mereka ingin ikut campur, mereka harus menahan diri. Lagi pula, mereka perlu menyelamatkan muka. Selain itu, perlu juga menghormati peraturan kompetisi antar anak ajaib. Para pesaing kuat dari 7 sekte dan 8 klan di 3 negara di bawah kekuasaan Kaisar Wei semuanya telah tiba, masing-masing dengan wajah terukir kesuraman. Bahkan ketika kelimanya berkolaborasi, mereka tidak dapat mengalahkan Su Yan. Meskipun kekuatan jenius dari Tousan Martial Hall itu belum pernah disaksikan, namun diragukan apakah dia sanggup bertarung sendirian melawan pasukan gabungan dari 5 orang yang dipimpin oleh Wei Yuan, bukan? Jika memang begitu, bukankah itu berarti tidak ada satupun anak ajaib dari Tousan Martial Hall yang dapat melawan Su Yan? Bagaimana seorang kultivator bebas seperti Su Yan bisa sekuat ini? Bisakah satu orang menumpas keajaiban sekte roh? Mata Su Yan terbuka lebar, memperlihatkan 2 kilatan seperti pedang. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Pertarungan ini telah memberi fondasi yang cukup dalam seni bela diri bagi Su Yan, dan sekarang saatnya untuk menerobos ke alam asal ilahi. Hanya dengan isyarat tangannya, pedang itu jatuh ke genggamannya. Dia melangkah maju dan melancarkan serangan pedang. Ledakan. Dalam Mountain River Sword Array, setiap pedang, dalam sekejap, tampak berubah wujud menjadi seseorang, masing-masing memegang pedang, dan menyerang bersamaan. Ini buruk. Pada saat ini, kelima pria yang dipimpin Wei Yuan merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Menyerang. Pada saat ini, seberkas cahaya memancar dari kelima lelaki itu, dan saripati darah mereka pun ikut terbakar secara spontan pada saat ini, mengarahkan mereka untuk mengeksekusi teknik-teknik rahasia seni bela diri yang membahayakan nyawa mereka. Ledakan. Di mata para seniman bela diri yang tercengang, orang-orang yang dipimpin Wei Yuan tampak menyatu menjadi satu,
melepaskan serangan kuat berwarna darah samar-samar yang tiba-tiba muncul. Ledakan, pedang-pedang itu hancur berkeping-keping. Serangan yang tampaknya tak terhentikan itu dilancarkan ke arah Su Yan. Namun, saat pedang Su Yan jatuh, pedang dalam serangan itu tiba-tiba berbalik, melakukan serangan balik. Dengan satu serangan pedang, keajaiban itu dikalahkan. Bab 550, Rencana 1000 Penguasa Bela Diri, karena kau terlalu lemah. Di negara Qianwu, pertempuran pertama para jenius surgawi terjadi. Su Yan sendirian melawan 5 lawan, dan membunuh 5 jenius surgawi tepat di luar gerbang Aula 1000 Bela Diri. Semua seniman bela diri menyaksikan dengan kaget saat pemuda yang menghunus pedang di panggung tinggi memamerkan kehebatannya. Sekelompok orang kuat dari Tousan Martial Hall memiliki ekspresi muram, amarah menari di mata mereka. Akan tetapi, tidak ada satupun di antara mereka yang mengusulkan untuk campur tangan, apalagi mengusulkan agar anak didik mereka sendiri turun tangan. Waktunya belum tepat. Kaisar Wei dan yang lainnya mendidih amarahnya, berharap mereka bisa mencabik-cabik Su Yan saat itu juga. Namun, karena ini adalah kontes antar makhluk surgawi, aturannya sudah ditetapkan. Mereka tidak bisa ikut campur. Terutama karena Balai Bela Diri 1000 telah mengeluarkan perintah seperti itu dan tidak ada satu orang pun yang berani menentang keputusan ini. Para makhluk surgawi lainnya pun terdiam pada saat ini. Haruskah mereka maju untuk menghadapinya? Jika Wei Yuan dan keempat rekannya tidak sebanding dengannya, bagaimana mungkin salah satu dari mereka mampu bertahan? Aura Su Yan melonjak, kekuatan keadaan niat ilahinya telah terkumpul hingga batasnya dan sudah waktunya untuk melakukan terobosan. Ia menoleh ke arah Aula 1000 Bela Diri dan berkata dengan lantang, "Hari ini, aku akan membantai 5 pendekar langit dari negeri Qianwu, hanya memberi kalian waktu setengah bulan untuk bersiap. Setelah setengah bulan, aku akan datang menantang kalian lagi. Semoga kehormatan Aula Bela Diri 1000 Sekte Roh Transenden tidak mengecewakan saya." Dalam waktu setengah bulan, dia akan menjadi seniman bela diri dari alam asal ilahi. Begitu dia memasuki alam asal ilahi, belum lagi menantang para jenius surgawi dari alam dewa pemurnian manusia surgawi, dia bahkan bisa bertarung dengan seniman bela diri terkuat yang telah berhasil mengolah lingji surgawi bumi untuk menguji kekuatannya. Setelah menyampaikan maksudnya, Su Yan tidak tinggal diam. Ia bergerak dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap mata. Sangat cepat, teknik gerakan seperti apa itu? Pantas saja Su Yan begitu percaya diri. Bahkan seniman bela diri terkuat pun mungkin tak mampu menyamainya. Kerumunan seniman bela diri yang menyaksikan menyadari bahwa kecepatan Su Yan bahkan melampaui para seniman bela diri manusia surgawi pemurnian yang dikenal karena gerakan cepat mereka. Para master dari Tousan Martial Hall tampak makin cemberut, sebab mereka melihat teknik gerakan Su Yan begitu cepat, bahkan seniman bela diri terkuat sekalipun tidak dapat mengimbanginya. "Tuan Balai, haruskah kita menunggu setengah bulan?" tanya seorang tetua dengan suara berat. "Apa yang bisa kau lakukan selagi Wu Tianan ada di sini?" jawab Tousan Martial Lord, suaranya terdengar sangat tenang. "Kita bisa memilih beberapa keajaiban dari 3 negara besar dan 7 keluarga kuno, dan menghabiskan setengah bulan ini untuk meningkatkan kekuatan mereka, bahkan mengembangkan mekanisme pembunuhan yang ampuh untuk mereka." Sang 1000 Dewa Bela Diri berpikir sejenak sebelum berbicara. Semua tetua merinding mendengar ini. Ini akan dianggap sebagai bentuk kecurangan. Namun, karena ini adalah tindakan yang digunakan oleh Sekte Roh Transenden, tidak ada aturan yang melarangnya dalam pertempuran para keajaiban, maupun batasan lainnya. Selain itu, jika akhirnya sesuai dengan pengembangan mekanisme pembunuhan yang kuat, mereka akan mati atau turun ke alam, tidak akan pernah pulih. Hal ini pada hakikat akan berujung pada penghancuran bersama. Kembali dalam bentrokan dengan Akademi Seni Bela Diri Wanxing, mereka memanfaatkan keajaiban sekte mereka dengan teknik yang sama, menimbulkan kerusakan berat pada keajaiban Wanxing. Dan sekarang, mereka akan menggunakannya pada Su Yan. Tousan Martial Lord berpikir sejenak, lalu melanjutkan, "Dan di dalam sekte kita sendiri, pilih 2 atau 3 keajaiban yang memenuhi persyaratan, tingkatkan kekuatan mereka, kembangkan mekanisme pembunuhan yang kuat, dan biarkan mereka sementara menggunakan kekuatan artefak ilahi. Kalau perlu, biarkan mereka bertindak. Bagaimanapun, waktunya belum tepat, belum saatnya Hububai dan yang lainnya turun tangan, pertempuran antar para jenius ini akan menjadi yang terakhir di wilayah Ling. Kita harus menghancurkan aliansi segala zaman sepenuhnya, membunuh Wu Tianan,
dan sekarang saatnya membuat beberapa perubahan pada metode pemerintahan di wilayah Ling. Suku binatang roh dan suku roh laut biru merupakan ancaman. Ketika jembatan ilahi terbuka, kita harus sepenuhnya menekan mereka. Tatapan mata Tousan Martial Lord dingin, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Baik, Tuan Ola. Semua tetua merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka, menyadari bahwa Tuhan tengah berencana mengubah seluruh dinamika domain Ling saat jembatan ilahi terbuka. 1000 dewa bela diri berbalik untuk pergi, tetapi berhenti seolah teringat sesuatu. Ia berbalik dan berkata, ada orang-orang di sekte kita yang belum mampu mengolah lingji bumi surgawi meskipun telah mencapai puncak dewa pemurnian. Mereka yang semakin tua, sudah waktunya bagi mereka untuk mengabdi kepada Aula 1000 bela diri sebaik-baiknya. Biarkan mereka mengembangkan mekanisme pembunuhan yang kuat, berlatih seni bela diri membakar kehidupan, dan bila perlu, biarkan mereka membunuh Suyan. Tidak akan ada yang tahu kalau mereka dari Aula bela diri 1000 kita, jadi apa yang bisa dilakukan Wu Tianan? Bocah kurang ajar ini, hanya karena Wu Tianan mendukungnya, berani memamerkan kekuatannya di depan Aula 1000 bela diriku. Akankah aku membiarkannya hidup? Apakah Wu Tianan benar-benar percaya bahwa hanya dia yang bisa mengintimidasi balai 1000 bela diriku dan mencegah kita mengambil tindakan apapun? Tanpa bukti bahwa balai 1000 bela diri bertanggung jawab, aku ingin melihat apakah Wu Tianan benar-benar akan bertindak gegabah. Mendengar kata-kata itu, ekspresi para tetua menjadi serius. Tuan Balai berencana menggunakan taktik ini. Tuan Balai, apakah perlu sampai sejauh ini? Tanya seorang tetua dengan suara berat. Bencana iblis darah terjadi karena kita kurang tegas. Kalau tidak, bagaimana mungkin iblis darah bangkit? Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Jawab 1000 dewa bela diri dengan tegas. Baik, Tuan Ola. Semua orang merasa merinding mendengar ini. Bencana setan darah merupakan krisis terbesar dalam sejarah sekte roh. Di mata penguasa Ola, apakah tingkat ancaman Suyan sudah setara dengan iblis darah? Sang 1000 dewa perang pun pergi sambil melangkah pergi. Para tetua mulai menyusun rencana untuk pertempuran berikutnya, mempersiapkan tantangan Suyan dalam waktu setengah bulan. Di area inti di belakang Gunung 1000 Balai Bela Diri, terdapat aula bawah tanah raksasa yang dapat diakses melalui gua. Aula besar ini dipahat dari tambang roh, dan aura aneh terpancar dari kristal roh yang bersinar di langit-langitnya. Bab 551, Rencana 1000 Penguasa Bela Diri. Karena kau terlalu lemah bagian 2. Kristal roh yang awalnya berkilau kini memantulkan lingkaran cahaya warna-warni yang senantiasa berubah, menyerupai perputaran 4 musim. Di bagian belakang lobi, terdapat beberapa rumah kristal roh kecil. 5 di antaranya tertutup, jelas dengan orang-orang di dalamnya yang bercocok tanam secara tertutup. Tousan Martial Lord memperhatikan selama beberapa saat, aura mendalam yang merasuk dari tambang kristal roh ke lobi sedikit demi sedikit terserap ke dalam 5 rumah kristal roh. Aliansi segala usia, Wu Tianan, esensi sekte roh transenden bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami. Kau pasti akan gagal dalam persaingan para keajaiban. Niat membunuh memenuhi hati sang 1000 dewa bela diri. Dulu, Akademi Bela Diri 10.000 bintang merekrut terlalu banyak keajaiban tubuh roh, yang memungkinkanmu menunjukkan sedikit kekuatan. Keajaiban inti kami dari sekte roh transenden belum bertindak. Kali ini, biarkan para penggarap lepas dari domain Ling menyaksikan kekuatan sejati para jenius inti kita dari sekte roh transenden. Wu Tianan, dasar orang desa. Kau pikir hanya karena kau sudah berlatih seni bela diri dan mencapai batas alam roh, kau bisa bertindak gegabah. Kamu ingin sekali menyeberangi jembatan ilahi, tapi aku tidak akan membiarkanmu. Menatap kelima rumah kristal roh, ekspresi 1000 dewa bela diri menjadi rileks. Sehebat apapun Suyan, ia takkan pernah bisa dibandingkan dengan para jenius inti dari sekte roh transenden. Keajaiban inti dari sekte roh transenden jarang menunjukkan diri di domain Ling sejak zaman dahulu kala, dan bahkan ketika mereka muncul, nama mereka tidak pernah diungkapkan dan tetap tidak diketahui banyak orang. Keberadaan sekte roh transenden adalah untuk para jenius inti, Wu Tianan, kau tak lebih dari seekor katak di dalam sumur. Sang 1000 dewa bela diri bergumam pada dirinya sendiri, lalu memasuki rumah kristal roh yang kosong dan mulai berkultivasi. Suyan tengah bersiap mencari tempat untuk menerobos ketika dia tiba-tiba berhenti dan berbalik melihat sesosok tubuh yang mendekat dengan cepat. Lelaki itu, yang tampak seperti guru, sedang memegang timbangan ukur di tangannya. Wah, dia kuat sekali.
Yang paling kuat yang dapat dirasakannya adalah pria ini. Teman Suyan, mohon tunggu sebentar. Wu Tianan menyambutnya dengan senyuman. Siapa kamu? Suyan berhenti dan bertanya. Wu Tianan. Wajah Wu Tianan dipenuhi senyum. Ia sangat tertarik pada Suyan, yang ilmu pedangnya sangat mendalam dan menakjubkan. Apa yang kamu inginkan dariku? Suyan merenung, dia belum pernah mendengar sosok yang begitu kuat sebelumnya. Melihat penampilannya, sepertinya dia bukan dari sekte roh. Dengan kekuatan yang begitu besar, muncul di depan Aula Seribu Bela Diri, dan mengintimidasi kekuatan Aula Seribu Bela Diri, kemungkinan besar dia berasal dari aliansi segala zaman. Mungkinkah dia adalah pemimpin aliansi dari aliansi segala usia? Saya perhatikan Anda tampak seperti seorang kultivator lepas, tetapi dao pedang Anda sungguh menakjubkan dan luar biasa, itulah sebabnya saya penasaran. Bolehkah saya bertanya di mana Anda mempelajari keterampilan Anda? Wu Tianan bertanya sambil tersenyum. Guru saya seorang pertapa, ilmu pedang yang diajarkannya kepada saya secara alami unik di dunia ini. Bagi saya, apa yang disebut ilmu pedang di alam roh hanyalah tingkat pemula. Yang mereka sentuh hanyalah ambang batas ilmu pedang, dan mereka masih jauh dari kompetensi sejati. Terus terang, yang ada di alam roh hanyalah ilmu pedang, bukan ilmu pedang. Suyan merenung sejenak sebelum berbicara. Bibir Wu Tianan berkedut. Tidak ada dao pedang di alam roh. Sungguh klaim yang berani. Akan tetapi, mengingat dao pedang Suyan yang misterius, masuk akal jika ia berpikir seperti ini, karena dao pedang alam roh tidak dapat mencapai kedalaman dan keajaiban seperti itu. Jika, di mata Suyan, mereka bahkan belum memasuki gerbang pedang dao, itu tidak mengejutkan. Adapun yang mengatakan bahwa hanya ada ilmu pedang namun tidak ada pedang dao di alam roh, Wu Tianan merenung sejenak, merasa bahwa ada beberapa kebenaran di dalamnya. Dao pedang di alam roh berpusat pada seni membunuh dan jurus-jurus yang luar biasa, tetapi jika dibandingkan dengan dao pedang Suyan, dao pedang itu kurang sempurna. Saat Suyan melancarkan jurusnya, tidak ada jejak ilmu pedang yang terdeteksi. Ia telah lama melampaui ranah ilmu pedang. Jadi, apakah ini dao pedang yang sebenarnya? Dao pedang guru Anda memang unik. Saya sangat mengaguminya. Saya ingin tahu apakah saya bisa mengunjungi guru Anda untuk mengungkapkan rasa hormat saya. Wu Tianan bertanya dengan hatinya tergerak. Suyan berpikir sejenak dan menjawab, untuk mengunjungi guruku, kau perlu izinnya. Aku tidak punya wewenang untuk memutuskan. Lagi pula, guruku membenci perselisihan dan lebih suka tinggal di lingkungan yang tenang. Karena kau adalah pemimpin aliansi dari aliansi segala zaman, kau bisa meminta pemimpin aliansi Yuzu untuk menyampaikan maksudmu. Wu Tianan terkejut. Pemimpin aliansi Yuzu bisa menghubungi guru Suyan. Dia menggelengkan kepala dan berkata, kau salah paham. Aku bukan pemimpin aliansi dari aliansi segala zaman, dan aku juga bukan anggotanya. Lalu siapa kamu? Suyan terkejut. Pihak lain bukanlah pemimpin tertinggi aliansi segala zaman, juga bukan anggota aliansi segala zaman. Mungkinkah dia orang kuat dari sekte roh transenden? Wu Tianan merenung sejenak sebelum bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang Akademi Bela Diri 10.000 bintang? Aku tahu sedikit, rumor mengatakan bahwa sekte roh menghancurkan Akademi Bela Diri 10.000 bintang, dan sekte itu sudah menghilang dari 18 negara bagian. Suyan mengangguk. Apakah kamu anggota Akademi Bela Diri 10.000 bintang? Wu Tianan jauh lebih kuat daripada Mun Changming. Meskipun Mun Changming telah memadatkan lingji langit dan bumi dan bahkan memahami beberapa hukum langit dan bumi, kekuatannya tidak sekuat Wu Tianan. Salah satu dari 36 pahlawan 10,000 Stars. Saya pernah menjadi kepala sekolah Akademi Bela Diri 10.000 bintang. Wu Tianan tersenyum pahit. Suyan tahu tentang Akademi Bela Diri 10.000 bintang, tetapi ia tidak tahu bahwa Wu Tianan adalah kepala sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak banyak informasi tentang Akademi Bela Diri 10.000 bintang yang diturunkan di 18 negara bagian. Suyan penuh dengan kejutan, kamu adalah kepala sekolah Akademi Bela Diri 10.000 bintang. Tepat, Wu Tianan merenung, dalam pertempuran Akademi Bela Diri bertahun-tahun yang lalu, saya diserang dan dikomploti. Saya kemudian disergap oleh orang tua dari Aula Bela Diri 1000 dan terluka parah. Akhirnya, Akademi Bela Diri tidak dapat pulih dan dibubarkan, menarik diri dari 18 negara. Suyan tiba-tiba menyadari. Pantas saja Wu Tianan muncul di Aula 1000 Bela Diri, ternyata dia punya kebencian yang begitu dalam terhadap mereka. Namun,
Ini lebih baik. Aku sudah lega dan bisa bertindak bebas sekarang. Jika Sekte Roh melanggar aturan kompetisi bakat, aku bisa melawan tanpa ragu. Aku, Wu Tianan, telah berjalan jauh dari desa pegunungan di wilayah dalam hingga puncak seni bela diri alam spiritual. Sekte Roh tidak bisa memanipulasiku sesuka hati mereka. Wu Tianan berkata sambil tersenyum dingin. Su Yan terkejut. Wu Tianan berasal dari wilayah dalam. Terlebih lagi, dia adalah kepala sekolah Akademi Bela Diri 10.000 bintang. Istana Studi Bintang 7, pemimpin domain dalam di alam roh, berasal dari Akademi Bela Diri 10.000 bintang. Mungkinkah Wu Tianan adalah leluhur Istana Studi Bintang 7? Memikirkan hal ini, Su Yan tiba-tiba menjadi tertarik. Kau berasal dari domain dalam. Mungkinkah kau leluhur Istana Studi Bintang 7? Wu Tianan terkejut, bagaimana kamu tahu tentang Istana Belajar Bintang 7? Aku pernah mendengarnya. Gerbang Lingyu terbuka, dan beberapa orang datang dari wilayah dalam. Aku mendengar mereka membicarakannya. Su Yan mengangguk. Dia tidak menyebutkan bahwa dia berasal dari domain dalam. Kehati-hatian yang diperlukan harus selalu dijaga. Jadi begitu, Wu Tianan akhirnya mengerti. Dia tahu satu atau dua hal tentang pembukaan Gerbang Lingyu. Ya, saya adalah pendiri Istana Studi Bintang 7. Tidak perlu menyembunyikan ini. Aku penasaran bagaimana keadaan Istana Studi Bintang 7 sekarang. Berbicara tentang akademi yang didirikannya di domain dalam, dia masih merasakan sedikit nostalgia, dan desahan muncul di hatinya. Saya dengar namanya sudah berubah. Su Yan menjawab, namanya diubah, iya. Wu Tianan menghela napas menyesal dan tidak bertanya lebih lanjut. Ia berkata dengan hormat, sejak aku mencapai puncak seni bela diri alam spiritual, aku hampir tidak pernah bertemu lawan yang sepadan di alam roh atau seseorang yang bisa kuajak berdiskusi tentang seni bela diri. Kurasa gurumu pastilah seorang guru besar. Kekuatannya pasti sudah mencapai puncak alam roh sekarang. Aku ingin meminta nasihat dari gurumu, bertukar ilmu bela diri, dan rahasia langit dan bumi di alam roh. Dia mengungkapkan niatnya. Meskipun kekuatan Sin Mengrou tidak lebih lemah darinya, bagaimanapun juga, dia adalah anggota Sekte Tai Miao. Sekte Roh Transenden memiliki seni bela diri tradisionalnya sendiri, sehingga mereka secara alami memiliki pemahaman yang lebih baik tentang rahasia langit dan bumi di alam roh. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang seniman bela diri yang kekuatannya tak akan lebih lemah darinya, dan ilmu pedangnya sungguh tak tertandingi. Wu Tianan yakin bahwa sebagai seorang ahli bela diri sekaligus seorang kultivator lepas seperti dirinya, mereka pasti memiliki kesamaan. Mungkin mereka bisa menjadi orang kepercayaan dan menjelajahi rahasia surga dan bumi di alam roh bersama-sama. Namun, Su Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah jika kamu ingin meminta nasihat dari guruku. Aku yakin guruku bisa membimbingmu. Tapi kalau ini tentang bertukar pengalaman bela diri, itu tidak akan terjadi. Mengapa tidak? Wu Tianan bingung. Apakah guru Su Yan orang yang keras kepala dan takut mewariskan ilmu bela dirinya kepada orang lain? Su Yan berpikir sejenak dan memutuskan untuk mengatakan kebenaran yang sebenarnya, karena kamu terlalu lemah. Wu Tianan tercengang. Pikirannya terus-menerus menggemakan kata-kata Su Yan, karena kamu terlalu lemah. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan dia lemah. Bahkan dalam konfrontasi dengan Sekte Roh beberapa tahun yang lalu, ketika dia terluka parah oleh penguasa sebelumnya dari Tousan Martial Hall, pihak lain tidak berani mencemoohnya dengan mengatakan, kamu terlalu lemah. Namun Su Yan malah mengatakan bahwa dia terlalu lemah. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa mampir lagi di episode berikutnya ya. Kamu bisa dukung channel ini dengan like dan subscribe biar kami bisa terus bercerita untukmu. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Cerita belum berakhir, pastikan kamu nggak ketinggalan bab berikutnya.